Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Thumma ila ruh musannif Abuya Sayyid Muhammad bin Alawi bin Abbas al-Maliki al-Hasani وأصوله وفروعه من الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم في الدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين. قال المصنف رحمه الله تعالى ومن نفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. ومنه أيضا إحسانها تربية أولاده في صبر وتحمل تسمعهم الكلام الطيب وتدعو لهم ولا تدعو عليهم، فقد جاء في الحديث الشريف النهي عن الدعاء على النفس والولد والمال. روى أبو داود عن جابر رضي الله عنه عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله الكريم لا تدعوا على أنفسكم ولا تدعوا على أولادكم ولا تدعوا على خدامكم ولا تدعوا على أموالكم ولا توافقوا من الله ساعة نيل فيها عطاء فيستجيب لكم، وعليها أن تربيهم على الزهد والتقشف والتحمل وتثقفهم وتعلمهم الإيمان والطهارة والأخلاق الفاضلة، تحبب إليهم الخير وتبغض إليهم الشر، وتكون لهم ظلا من الرحمة ظليلا، فجزاؤها عند الله إذا فعلت ذلك حسن جميل وثوابها كبير. قال الله تعالى واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. صدق الله العظيم وتقدس وتبارك. طيب, yang pertama, harusnya jadwal saya Sabtu depan, bukan Sabtu ini. Cuman karena Sabtu depan saya berhalangan, karena harus hadir pernikahan sahabat karib saya, sahabat dekat saya. Jadi karena kebetulan ini Sabtu kelima jatuhnya. Sabtu kelima kebetulan pas saya ada kesempatan. Al-Madinah juga kebetulan jadwalnya kosong, yang ngajar kalau Sabtu yang kelima, maka kita jamak takdim. Kayak sholat sama takdim supaya ngajinya enggak terlalu panjang liburnya. Alhamdulillah. Karena kan kemarin awal Desember berbenturan sama 212. Ngajinya pindah ke Monas ya Bu ya. Iya, jadi sekarang kita jamak takdim. Kemudian yang kedua, biasanya saya mulai ngajar 7:30 paling cepet. Hampir jam 8 kadang-kadang. Cuman ini karena keponakan almarhumah Umi Fadlon nikah jam 8 nikahnya di Lemhanas, sehingga kita lagi-lagi jamak takdim, lebih cepat mulai ngajinya. Nanti insya Allah selesai pengajian 7:30 kita udah selesai, baru disambung lagi zikir, duha dan lain sebagainya insya Allah. Lagi pula duha Bu, makin siangan dikit duha tuh makin agak panas. Ketika matahari mulai agak panas itu lebih afdol waktunya duha ya. Tapi sekarang juga bagus, tapi nanti agak siangan dikit tuh agak lebih afdol sebetulnya. Tapi ala kulli hal insyaallah yang penting kita pagi hari ini ngaji, mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan pengajian tentang etika berkeluarga dalam Islam yang dikarang oleh Abu Yazid Muhammad bin Alawi al-Maliki al-Hasani. Di sini Abu Ya menjelaskan, ini kita udah masuk pembahasan tentang saat ini bagaimana cara jadi perempuan ahli sorga
Ala kulli hal, walaupun bapak-bapaknya banyak yang terlambat nih pagi datangnya, yang penting ini babnya buat ibu-ibu. Ibu-ibu udah rame, alhamdulillah. Bagaimana caranya perempuan ahli surga? Di antara bentuk baktinya perempuan kepada suami, di antara bentuk baktinya perempuan kepada suami, ihsanuha tarbiyata auladihi fi sabrin wa tahammulin. Ahlan wa sahlan guru kita Kiai Rashid. Ketika perempuan tadi pinter ngedidik anak, sabar ngedidik anak, dia tahan dirinya, capek emang capek, pegel emang pegel, apalagi kadang-kadang anaknya bangor luar biasa, tapi dia sabar dididik tuh anak pelan-pelan, diajarin tusmi'humul kalamut thayyib, kata Abuya, diajarin omongan-omongan yang bagus dari masih kecil. Wa tad'u lahum wa la tad'u alaihim, didoain tuh anak dari masih kecil, didoain terus. Wa la tad'u alaihim, enggak disumpahin. Nah, kata Abu Yazid Muhammad bin Alul Maliki, ibu-ibu ketika ngurusin anak, ngedidik anak, sabar ngajarin anak, itu termasuk bentuk bakti kepada suami. Jadi alhamdulillah, jadi nikmatnya double Bu, pahalanya double. Bukan hanya sekedar dapat pahala kita ngedidik anak, tapi juga dapat pahala bakti kepada suami. Makanya kata Abu Yazid Muhammad bin Al-Maliki di sini mengatakan kalau ngedidik itu yang sabar, didoain yang baik-baik, karena doanya ibu-ibu ini keramat. Jangan sampai disumpahin Bu, karena sumpahannya manjur. Saya jadi teringat Sayyidil Habib Quraish Ibnul Habib Qasim bin Ahmad Baharun, guru saya yang di Kuningan, mudah-mudahan beliau panjang umur sehat walafiat. Beliau cerita sama saya bagaimana ayah beliau Habib Qasim bin Ahmad Baharun ini adiknya Abuya Habib Hasan bin Ahmad Baharun. Abuya Habib Hasan bin Ahmad Baharun ini yang ngediriin Dalwa Bu, yang saat ini pesantrennya menjadi pesantren habaib yang paling besar se-Indonesia, Dalwa. Nah, Habib Hasan Baharun tuh punya adik namanya Habib Qasim, dulu ngajar juga di Dalwa, ayahnya Habib Quraish. Habib Qasim nih pernah suatu saat Habib Quraish punya anak beliau, Habib Quraish lagi ngajak anaknya ke rumah Habib Qasim. Begitu di rumah Habib Qasim, Habib Quraish lagi ngeliatin anaknya masih kecil, anak perempuan lucu, lagi lucu-lucunya tuh anak. Sama Habib Quraish diliatin Bu, tuh anak diliatin. Terus Habib Qasim nanya, Habib Quraish, wahai Quraish, ente kenapa ngeliatin anak ente? Ketika ente ngeliatin anak ente itu, apa perasaan yang terbesit di benak ente? Perasaan yang terbesit di benak ente apa? Habib Qasim ini orang soleh Bu. Habib Quraish cerita sama saya, dari balik sampai meninggal nggak pernah ketinggalan tahajud kecuali 2 kali. Itu pun gara-gara kurang sehat. Balik sampai meninggal. Ada di sini yang begitu. Balik sampai meninggal nggak ketinggalan tahajud kecuali 2 kali. Itu pun gara-gara satu, kalau nggak salah satu gara-gara sakit, yang satu gara-gara pulang dakwah udah kemalaman. Akhirnya istrinya yang kesian mau ngebangunin, dibangunin pas sudah azan subuh. Marah tuh Habib Qasim. 3 hari istrinya nggak ditegur. Pas hari ketiga baru ditegur gara-gara nggak bangunin tahajud. Luar biasa, orang soleh Habib Qasim. Habib Qasim nanya, apa perasaan yang terbesit di benakmu ketika kamu ngelihat anakmu tuh? Ya Habib Quraish bilang, ya apa abah? Ya lucu, gemes. Namanya ngelihat anak kecil Ibu ya, lucu, gemes. Ya Allah lucu. Itu aja. Terus bagaimana Bah katanya? Kamu tahu katanya, aku semenjak kamu lahir sampai detik ini, kata beliau, aku tidaklah melihat ke engkau atau ke kakak-kakakmu atau ke adik-adikmu, tidaklah aku melihat kecuali aku doakan. Setiap ngelihat nih ngedoain. Setiap ngelihat ngedoain. Ya kalau sekali ngelihat 100 kali, ya 100 kali ngedoain. Allahu Akbar. Pantas anaknya jadi ulama-ulama besar.
Anaknya beliau Habib Mikdad Baharun yang punya pondok pesantren Al Khairiyah di Cirebon, punya majelis besar, punya universitas. Anaknya beliau Habib Quraisy bin Qasim Baharun yang punya pondok pesantren As-Sidqu, mimpin majelis Rasulullah Jawa Barat, termasuk ahli ru'yatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, termasuk orang yang nyambung sama Rasulullah, sampai anak-anaknya yang perempuan pada jadi ustadzah. Jadi Habib Qasim bilang begitu, aku tidaklah ngelihat kalian nih anak-anakku, setiap ngelihat ngedoain pasti. Pokoknya doa yang baik. 100 kali ngelihat, 100 kali ngedoain. Bisa Bu begitu Bu? Bisa Bu begitu Bu? Ya Allah, kalau bisa ibu seperti itu, Masya Allah, anaknya pasti saya katakan pasti jadi orang-orang soleh soleha. Amin ya Rabbal. Allahu Akbar. Dan hasilnya kelihatan luar biasa. Ada. Karena ada riwayat menyebutkan doaul walid li walidayhi ka du'ain nabi li ummatihi atau kama qala. Ya, doanya orang tua buat anak itu seperti doanya Nabi buat umatnya. Saya mau tanya, doa Nabi buat umatnya qabul apa kagak? Qabul. Doa orang tua buat anak qabul. Doa orang tua buat anak tuh lebih dahsyat dari doa wali manapun. Bagi anaknya ya. Bagi anaknya lebih dahsyat dari doa wali manapun. La ilaha illallah. Makanya saya pernah dengar cerita dari Habib. Ada salah satu habaib cerita sama saya. Ada satu Habib di Jakarta, saya nggak sebutin namanya, ketemu sama almarhum Habib Hasan bin Abdullah bin Umar Syatiri. Habib Hasan Syatiri ini kakaknya Habib Salim, Bu, ulama besar, jantungnya Kota Tarim ketika beliau masih hidup. Ini Habib yang dari Jakarta, emang orangnya lucu, orangnya suka bercanda emang, tapi kali ini nggak bercanda, dia serius. Begitu ketemu Habib Hasan di Tarim, Habib, aneh di tempat aneh, kata nih Habib, ada satu wali besar yang lebih top dari wali-wali yang ada di Zambal. Zambal nih isinya apa? Zambal isinya Faqih Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi. Di Zambal tuh isinya Imamul Haddad, pengarang Rotibul Haddad. Di Zambal isinya Sayyidina Abdurrahman As-Saggaf, Sayyidina Umar Al-Mahdhar, Sayyidina Ali bin Abu Bakar Sakron yang ngarang wirid Sakron. Tuh Zambal tuh isinya tuh top, orang-orang top. Sayyidina Abdullah Al-Idrus Al-Akbar yang pengarang Ratibul Idrus itu di Zambal semua tuh. Beb, di tempat saya masih hidup ada wali yang lebih top dari wali-wali yang ada di sini di Zambal, Beb. Akhirnya Habib Hasan nanya, siapa tempatnya ada wali yang begitu? Itu nggak main-main nih, wali-wali di Zambal, luar biasa. Stop, Beb, pokoknya semua yang di sini yang masih hidup yang udah mati kalah sama wali yang di tempat saya. Siapa yang seperti itu? Luar biasa itu. Iya, ibu saya. Ibu saya itu lebih top dari manapun, kata Pak Hasan. Buat ente. Jadi ibu bapak buat anaknya doanya lebih dahsyat daripada doa siapapun buat kita, saudara. Allahu Akbar. Makanya ketika dalam satu riwayat disebutkan ketika seorang anak ibunya meninggal, itu ada panggilan dari langit. Maka hari ini, kata panggilan dari langit tersebut, begitu anaknya ibunya itu meninggal, maka mulai hari ini wahai hamba, mulai hari ini telah pergi orang yang karenanya engkau mendapatkan rahmat Allah, yang karenanya engkau mendapatkan pertolongan Allah, yang karenanya kau mendapatkan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Saking dahsyatnya tuh. Begitu ibu kita meninggal tuh sampai ada panggilan dari langit buat kita begitu. Ini hari telah pergi orang yang karenanya engkau mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, mudah-mudahan ibu-ibu kita yang masih hidup Allah kasih panjang umur, sehat walafiat. Orang-orang tua kita yang masih hidup Allah kasih panjang umur, sehat walafiat. Orang-orang tua kita yang sudah meninggal dunia, mudah-mudahan Allah bahagiakan di kuburnya insyaallah. Amin ya Rabbal. Ini luar biasa, Bu, ini doanya Bapak Ibu ini jangan disia-siain. Doanya orang tua tuh keramat. Jangan pelit-pelit doain buat anak. Allah Maha mampu, anak kita lagi bagaimana lagi keadaannya, Allah Maha mampu buat merubah, saudara.
untuk memperbaiki anak-anak kita. Maka jangan pelit-pelit doain. Dan di sisi lain, jangan gampang nyumpain. Hati-hati, jangan kadang-kadang ngebawa emosi, Bu. Tahan diri, tahan. Jangan sampai kadang-kadang ngebawa emosi. Ya Allah, Rasulullah sampai mengatakan apa, la tad'u ala anfusikum. Jangan nyumpain diri kalian, kata Rasulullah. Wala tad'u ala auladikum. Jangan nyumpain anak-anak kalian. Wala tad'u ala khadamikum. Jangan nyumpain pelayan-pelayan kalian. Wala tad'u ala amwalikum. Jangan nyumpain harta-harta kalian. Kenapa? La tuwafiqu minallah sa'ata nailin fiha 'ata fayastajiba lakum. Jangan sampai ketepaan. La tuwafiqu minallah. Jangan sampai ketepaan dari Allah Ta'ala, ketepaan waktu-waktu ijabah. Akhirnya sumpah ente diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na'udzubillah min. Masya Allah, begitu marah anaknya dibilang dasar PKI, lu PKI. Gimana gak ngelawan tuh anak dibilang PKI sudah. Anak dikatain ini, dikatain itu, sundelan lu, bajingan lu, apa segala macam. Gimana gak jadi bajingan tuh anak? Tahan diri. Emang pegel, Bu, kadang-kadang pegel, capek, ngegado. Kalau orang Betawi ngegado, betul apa kagak, Bu? Ya, cuma di situ. Nah, termasuk bentuk kesolehan seorang perempuan, dia bisa nahan dirinya. Jangan sampai nyumpain anak-anaknya. Na'udzubillah min. Kira-kira sampai sini jelas atau tidak? Insya Allah.